Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ananda kabarnya? Baik, sehat? Baik, Bu. Oke. Nah, baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Masuk semua hari ini, ada yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua ya. Ya. Oke. Nah, sebelumnya rapikan dulu tempat duduknya. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada Ananda, apakah Ananda masih ingat materi kita yang minggu lalu? Masih, Bu. Ya, tentang apa itu, Raihan? Lahir pemerintahan Bani Umayyah. Oke, lahirnya pemerintahan dinasti Umayyah. Coba jelaskan bagaimana proses lahirnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri setelah Muawiyah. gubernur Syria merebut kekuasaan setelah meninggalnya Ali. Ya, Umayyah Muawiyah. memindahkan ibu kota kekhalifahannya dari Madinah ke Mekah. Terus? Sudah, Bu. Nah, oke. Jadi Ananda semua ada ya mengulang materi kita minggu lalu di rumah? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah berarti kita masuk kepada materi kita pada hari ini, yaitu proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar peserta didik mampu menjelaskan tentang proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Kemudian peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan fase-fase yang terjadi pada saat lahirnya dinasti Abbasiyah. Nah, minggu kemarin Ibu sudah membentuk Ananda menjadi 2 kelompok kan ya? Nah, terus Ibu menyuruh Ananda masing-masing kelompok membuat grup WhatsApp, kemudian mendiskusikan materi kita ini di grup WhatsApp masing-masing. Aja dikerjakan Ananda? Ada, Bu. Ada. Oke. Coba kelompok pertama presentasikan materi tentang lahirnya proses dinasti Abbasiyah tersebut. Silakan kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dinasti Abbasiyah lahir tahun 750 Masehi berkat peran dari Abu Abbas. Ya. Nama Abbasiyah diambil dari nama perdirinya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad. Pada saat perang terbuka antara Abu Abbas dan Marwan bin Muhammad, pada saat itu Abu Abbas menang dan berdirilah dinasti Abbasiyah. Terima kasih, Bu. Oke. Bagus sekali ya presentasi Ananda. Sebentar. Terima kasih kepada Ananda yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi sangat bagus ya. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan langsung tentang proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Nah, dinasti Abbasiyah ini seperti yang Anda katakan tadi lahir pada tahun 750 Masehi berkat dari seorang Hashim yang bernama Abu Abbas. Nah, nama dinasti Abbasiyah ini diberi sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Nah, lahirnya dinasti Abbasiyah ini dilatar belakangi oleh kekacauan yang terjadi dalam pemerintahan negara dinasti Umayyah, di mana para khalifah dan pejabatnya serta para petingginya dia melakukan kekeliruan dan kesalahan. Nah, kekeliruan dan kesalahan yang ia lakukan yaitu Bani Umayyah ini lebih mengistimewakan orang Arab daripada orang non-Arab, sehingga orang non-Arab itu merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Kemudian Bani Umayyah ini memihak salah satu dari orang Arab yang sedang berseteru, yaitu antara orang Arab Selatan dan orang Arab Utara. Nah, Bani Umayyah ini dia lebih mementing. Bentar ya Nanda. Nah, Bani Umayyah ini lebih memihak orang Arab Selatan dan tidak memihak orang Arab Utara, sehingga orang Arab Utara merasa kecewa dengan sikap yang dilakukan oleh Bani Umayyah tersebut karena hanya memihak salah satu saja. Kemudian Bani Umayyah ini dia juga menindas pengikut Ali dan Hashim
perjanjian umul jamaah, yaitu apabila pemerintahan dari Umayyah tadi telah berakhir harus diserahkan kepada musyawarah muslimin. Akan tetapi Umayyah malah mengangkat putra mahkota. Selain itu juga kekeliruan dilakukan oleh Bani Umayyah ini, mereka melanggar aturan ajaran agama Islam seperti hidup berfoya-foya, hidup bermegah-megah, kemudian dia juga mengikuti gaya hidup orang Romawi. Nah, sehingga melahirkanlah figur khalifah atau raja yang mempunyai sikap yang atau perilaku yang lemah. Nah, oleh karena itulah banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bani Umayyah tersebut, sehingga karena kesamaan nasib tersebut mereka akhirnya melakukan atau membentuk sebuah kelompok dan membentuk sebuah kekuatan untuk menggulingkan Bani Umayyah. Nah, makanya terjadilah perang terbuka atau yang disebut dengan Al-Ahzab. Nah, perang terbuka ini terjadi antara Abu Abbas dan Marwan bin Muhammad. Marwan bin Muhammad ini adalah khalifah dari Muawiyah. Nah, akibat terjadinya perang ini dimenangkan oleh Abu Abbas. Nah, maka lahirlah dinasti Abbasiyah. Karena berkat perang Ahzab tadi, adanya kesamaan nasib, karena tidak suka dengan kebijakan dari Muawiyah, terjadilah perang Al-Ahzab, dan perang Al-Ahzab atau perang terbuka ini dimenangkan oleh Abu Abbas dan berdirilah kerajaan atau dinasti Abbasiyah. Nah, jadi runtuhnya dinasti Umayyah ini karena tadi kekacauan, kesalahan dan kekeliruan yang ditimbulkan oleh para khalifahnya, sehingga lahirlah dinasti Abbasiyah. Nah, pada saat perang tersebut juga Abu Abbas diberi julukan Asy-Syafa, yaitu karena beliau adalah pemberani, berani untuk mengusir semua musuh-musuhnya, berani mengusir musuh-musuhnya untuk pergi dari wilayah kekuasaannya. Nah, dengan berdirinya dinasti Abbasiyah ini, otomatis wilayah kekuasaan Umayyah yang awalnya punya Muawiyah, karena Abbas menang, jadi wilayah kekuasaannya menjadi wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, pada saat itu juga perkembangan peradaban berkembang dengan sangat pesat, terutama peradaban ilmu pengetahuan. Nah, juga kekuasaan Bani Abbasiyah yang berdiri selama 55 tahun dan dipegang oleh 37 khalifah berhasil mewujudkan dan menciptakan peradaban yang menjadi kiblat. Pada saat itu, peradaban ilmu pengetahuan di Abbasiyah mempunyai suasana yang kondusif, fasilitas yang lengkap, terus motivasi yang menyebabkan atau mendorong masyarakat untuk bergairah dalam menuntut ilmu. Banyak masyarakat yang mengunjungi kutab, madrasah, dan fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya untuk menuntut ilmu. Pada saat itu, mahasiswa, ilmuwan, atau guru-guru banyak datang ke Abbasiyah untuk menuntut ilmu. Nah, kemudian juga ada universitas yang paling terkenal pada saat itu, yaitu Universitas Islamiyah yang didirikan oleh Nizam Muluk dan Harun ar-Rasyid. Nah, Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah di dinasti Abbasiyah yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Selain dia belajar, dia juga mendirikan fasilitas-fasilitas pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, kemudian mendatangkan guru-guru, juga menerjemahkan pergerakan penerjemah buku-buku asing. Nah, Abu Abbas ini memerintah kurang lebih 5 tahun. Nah, walaupun sangat singkat dia memerintah, tapi dia sudah berani menciptakan pemerintahan dinasti Abbasiyah yang kondusif. Juga dia membuat kebijakan yang berani untuk menumpas seluruh Bani Umayyah dan mengusirnya dari wilayah kekuasaan Abbasiyah. Nah, jadi kebijakan tersebut ini sangat berdampak sekali terhadap pemerintahan dinasti Umayyah, sehingga dinasti Umayyah menjadi dinasti atau kerajaan yang kondusif. Nah, itulah proses lahirnya dinasti Abbasiyah. Apakah
Ananda ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silakan Ananda Raihan, apa itu? Kenapa Bani Umayyah mengistimewakan orang Arab, Bu? Oh iya, kenapa Bani Umayyah mengistimewakan orang Arab? Oke, ada lagi? Tidak, Bu. Oke, ya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi Ibu langsung jawab. Kenapa orang bangsa Bani Umayyah ini sangat mengistimewakan orang non-Arab? Karena Bani Umayyah ini memiliki watak kekerabatan. Nah, di mana ada beberapa khalifah yang sangat fanatik dengan sistem kekerabatan dalam bahasa, sehingga orang Arab itu merasa dirinya itu adalah bangsa yang terbaik dan bahasa Arab itu adalah bangsa yang tertinggi, karena sistem kekerabatan ladilah yang menyebabkan dia lebih mengistimewakan orang Arab daripada orang non-Arab. Nah, sampai di situ paham Ananda? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 2 dipersilahkan. Baik, saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi tentang fase-fase di dinasti Abbasiyah. Ya. Ada 5 fase. 1. Fase pertama tahun 750 sampai 447 Masehi, disebut pengaruh Persia. Fase kedua tahun 847 sampai 945 Masehi, disebut pengaruh Turki. Ya. Fase ketiga tahun 945 sampai 1055 Masehi, disebut kekuasaan Huwawi atau pengaruh Persia II. Ya. Fase keempat tahun 1055 dan 1194 dikuasai oleh Bani Saljuk atau pengaruh Turki II. Ya. Fase kelima tahun 1194 sampai 1258 disebut fase kehancuran dan keruntuhan Tuhan. Oke. Udah? Udah, Bu. Oke, bagus sekali ya. Jadi, dalam fase-fase pemerintahan dinasti Abbasiyah ada 5 fase. Yang fase pertama pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi, di mana fase ini disebut dengan fase pengaruh Persia pertama. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Enggak? Udah, Bu. Karena pada fase ini banyak khalifahnya berasal dari bangsa Turki. Seperti Al-Amin dan Al-Muluk, dia adalah anak dari Harun al-Rashid, ibunya adalah seorang Persia. Nah, pada fase pertama ini perkembangan peradaban, terutama perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat berkembang dengan sangat pesat sekali. Kemudian pada fase ini juga disebut dengan fase kejayaan. Nah, di mana raja-raja yang berjaya pada masa itu seperti Abu Abbas, dia yang mendirikan kerajaan atau dinasti Mu'awiyah. Nah, dia memberikan atau mengeluarkan kebijakan yang sangat berani dengan memusnahkan seluruh Bani Umayyah dan kemudian mengusirnya dari mana? Dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kemudian ada juga Abu Ja'far, dia meneruskan kekuasaan dari Abbas ini atau kebijakannya, kemudian dia memindahkan kekhalifahannya dari Damaskus ke Baghdad. Kemudian ada juga Harun al-Rashid. Seperti Ibu yang bilang tadi, Harun al-Rashid adalah orang yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Dia mendirikan fasilitas-fasilitas pendidikan seperti madrasah, perpustakaan, mendatangkan para guru, terus menerjemahkan buku-buku. Kemudian juga pada saat itu guru-guru, mahasiswa, ulama yang ingin belajar, maka pemerintah membayarnya dan memberikan fasilitas atau tempat tinggal di Al-Hikmah. Juga banyak orang Eropa yang datang ke sana untuk belajar ilmu pengetahuan. Kemudian fase kedua terjadi pada tahun 847 sampai 945 Masehi, disebut dengan pengaruh Turki. Seperti yang disampaikan, kenapa? Karena banyak dari khalifahnya yang berbangsa Turki. Nah, pada saat itu peradaban ini masih berkembang, namun
di mana peradabannya masih berkembang, namun sudah sangat menurun sekali. Nah, sehingga pada saat itu ada perpecahan wilayah-wilayah kecil yang ingin merdeka dan melepaskan diri dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemudian fase keempat tahun 1055 sampai 1194 Masehi, di mana dikuasai oleh Bani Saljuk, disebut dengan Turki II. Nah, pada saat itu wilayah-wilayah kecil seperti Afrika Utara, terus Mesir, India sudah menyatakan merdeka dan lepas dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, peradaban ini sudah sangat menurun sekali, sehingga pada saat itu terjadilah juga perang salib pada waktu ini. Di Mesir terjadi perang salib. Nah, tapi uniknya pada fase ini orang-orang atau tentara perang salib tersebut tetap belajar. Dia tetap belajar pada universitas-universitas yang proses belajarnya masih ada proses belajar. Fase yang kelima ini disebut dengan fase kehancuran. Terjadi pada tahun 1194 sampai 1258. Karena pada saat itu Bani Abbasiyah mengalami kehancuran dan kemunduran. Pada saat itu langsung diserang oleh bangsa atau pasukan Mongol yang membakar seluruh fasilitas sekolah, membakar buku-buku, bahkan ilmuwan pun dibakar pada saat itu. Kemudian di Andalusia diserang oleh dua kerajaan Castelia dan Aragon. Nah, kemudian di Baghdad telah hancur lebur, dan sungai yang menjadi saksi dari semua itu adalah sungai Eufrat dan Tigris, di mana pada saat itu abu-abu mereka buang ke sungai tersebut. Jadi sungai tersebut menjadi hitam, dan itulah kehancuran dari dinasti Abbasiyah. Nah, Ananda, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah Ananda semua paham? Paham, Bu. Ada yang ingin tanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, coba siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Rehan. Jadi dinasti Abbasiyah lahir tahun 750 Masehi berkat dari Abu Abbas. Nama Abbasiyah diambil dari nama Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad. Perang terbuka yang dimenangkan oleh Abbas, maka berdirilah dinasti Abbasiyah. Kemudian fase dinasti Abbasiyah. 1. Fase pertama tahun 750 sampai 847 Masehi, disebut pengaruh Persia. Fase kedua tahun 847 sampai 945 Masehi, disebut pengaruh Turki. Fase ketiga tahun 945 sampai 1055 Masehi, disebut kekuasaan Huai atau pengaruh Persia II. Bagus. Fase keempat tahun 1055 sampai 1194 dikuasai oleh Bani Salju atau pengaruh Turki II. Fase kelima tahun 1194 sampai 1258 disebut fase kehancuran dan keruntuhan Tuhan. Oke, bagus sekali ya. Jadi proses lahirnya dinasti Abbasiyah ini dilatar belakangi oleh kekacauan yang terjadi dalam pemerintahan Bani Umayyah, di mana khalifahnya banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Kemudian lahirnya Bani Abbasiyah ini akibat perang Al-Ahzab atau perang terbuka yang dilakukan oleh Abu Abbas dan Marwan bin Muhammad. Kemudian dimenangkan oleh Abu Abbas. Maka berdirilah dinasti Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Nah, nama Abbasiyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian fase-fasenya ada 5 fase. Fase pertama pada tahun 750 sampai 847 itu disebut dengan pengaruh Persia. Kemudian 847 sampai 945 Masehi disebut dengan pengaruh Turki. Kemudian fase ketiga 945 sampai 1055 Masehi disebut dengan kekuasaan Huai atau pengaruh Persia kedua. Kemudian yang keempat tahun 1500
Kemudian fase kelima 1919 sampai 1258 Masehi disebut dengan kehancuran dan keruntuhan. Oke, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kalau Ananda sudah paham, Ibu punya 2 pertanyaan untuk Ananda. Siapa yang paling cepat menjawab, nanti Ibu masukkan nilai tambahannya ya ke dalam buku penilaian. Oke, pertanyaannya siap-siap. Coba jelaskan apa latar belakang berdirinya dinasti Abbasiyah. Ayo Saya cuci Bu, tangan saya ya, Bu. Rehan. Karena kekacauan yang terjadi di pemerintahan Umayyah akibat kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh khalifahnya. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya. Siapa pendiri dinasti Umayyah? Saya Bu, Salah. Maaf. Siapa pendiri dinasti Abbasiyah? saya Bu. Oke, siapa Rehan? Abu Abbas As-Safra Bu. Oke, bagus sekali. Kasih aplaus. Oke. Nah, Ananda semua, berarti Ananda sudah paham ya. Untuk tugas di rumah, jangan lupa kerjakan LKS-nya halaman 85. ABC-nya saja dipoto, nanti dikirim ke Google Classroom ya. Ya Bu. Jangan lupa juga belajar materi kita yang akan datang. Setelah materi ini, materi berikutnya dibaca di rumah ya. Ya Bu. Oke, karena waktu kita sudah habis, Ibu akhiri pembelajaran ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya Anda. Ya, Bu. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.